Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sukacita kita bahwa kembali kita dipertemukan pada Rabu hari ini, menikmati kasih dan kedekatan kita dengan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 20 April 2022 yang terambil dari 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 15. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami butuh firman-Mu Tuhan, menjadi petunjuk bagi kami untuk berjalan menurut kebenaran-Mu. Dan hati kami telah kami bukakan untuk firman-Mu ada di dalamnya. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 15. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Bale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkat dari rumah Abinadab yang ada di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai di tempat penggirikan Nahor, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Tuhan membunuh dia di sana karena ketelodorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Tuhan. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebat. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu, Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitaukannya kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud
menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah di hadirat Allah. Saudara, perikop kita saat ini menyatakan bagaimana Daud membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom menuju ke kota Yerusalem. Saat tabut perjanjian berada di tangan musuh, bangsa Israel selalu mengalami kekalahan demi kekalahan. Namun saat tabut perjanjian itu kembali ke tangan orang Israel, terjadilah suatu pemulihan yang luar biasa. Daud tahu bahwa tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan. Sehingga saat tabut tersebut kembali, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Tidak hanya itu, di setiap 6 langkah, Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan berupa seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Daud menunjukkan teladan dan sebagai pemimpin yang mengutamakan Tuhan. Sikap Raja Daud yang demikian menunjukkan kesungguhan hatinya untuk menghormati Tuhan. Saudara, lalu bagaimana dengan kita? Kita hendaknya sadar bahwa kehadiran dan penyertaan Tuhan adalah segala-galanya bagi Daud dan juga bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita renungkan bahwa kalau bukan Tuhan yang menyertai, mampukah kita menjalani kehidupan sampai sekarang ini? Kalau bukan Tuhan yang menolong, sanggupkah kita bertahan di tengah badai permasalahan kehidupan yang silih berganti? Karena tanpa kehadiran Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, termasuk ibadah dan pelayanan, tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, jagalah kekudusan kita di hadapan Tuhan, dan janganlah henti-henti mengucap syukur dengan sepenuh hati untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Buatlah kami selalu merindukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi, juga dalam keluarga dan persekutuan kami. Karena kehadiran Tuhan adalah hal yang paling utama yang kami butuhkan. Dengan hadirnya Tuhan, maka berkat-berkat akan ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Selalu kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, untuk hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tetaplah Engkau ada selalu untuk kami. Lihatlah jemaat-Mu yang sementara bergumul. Mungkin ada yang mengikuti ibadah ini sedang bergumul karena sakit penyakit, termasuk juga anggota jemaat yang dalam keadaan sakit dan proses pemulihan. Berikan pengharapan bahwa Tuhan ada untuk mereka. Berikan keyakinan Tuhan tidak meninggalkan. Semoga ada kesembuhan menurut waktu Tuhan. Untuk yang berduka cita, berikan penghiburan. Tuhan ikut dalam duka yang umat-Mu rasakan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan. Yang mengalami rupa-rupa persoalan lain, kami serahkan kepadamu. Nyatakan yang baik, nyatakan kasih-Mu, dan biarlah ada jalan keluar dari setiap pergumulan. Kami membawa dalam doa akan karya kerja dan pelayanan kami sejauh hari ini. Tuhan ada di dalamnya.
Keluarga kami serahkan. Semoga keharmonisan, cinta kasih dan berkat-Mu selalu ada menetap di tengah-tengah keluarga kami. Majelis gereja, juga pengurus OIG, Engkau sertai dalam melakukan pelayanan bekerja sama dengan anggota jemaat. Mereka yang sudah dalam pelayanan usia indah atau lansia, yang dari segi kekuatan dan kesehatan sangat terbatas, berikan pengharapan dan perlindungan. Tuhan ada sampai pada masa tua, sampai pada masa putih rambut. Sertai kami di masa-masa pandemi COVID, semoga kami tetap dalam naungan dan lindungan pengasihan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita di hadirat Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kesempatan menikmati firman Tuhan. Hari ini akan menjadi jauh lebih indah jika kita berjalan tetap bergandengan tangan dengan Tuhan. Salam sehat untuk semua.